Salam Elohim Bisem Hamasea. Materi kita pada saat ini, benarkah Tuhan Yesus tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat? Itu terambil dari Markus 13 ayat 32. Tapi sebelum kita membahas, terlebih dahulu saya perlu menjelaskan bahwa firman Allah yang berinkarnasi atau nusul ke dalam dunia lewat perawan Bunda Maria dengan pekerjaan Roh Kudus, lahir seorang putra yang dinamai Yesus. Tentunya kehadiran Yesus dalam dunia ini ada tujuan-tujuan tertentu. Ya, misalnya memberitakan Injil, karena dia sendiri itu adalah firman. Yang berikut ialah memberi kesaksian tentang kebenaran. Kebenaran yang hakiki itu yang bagaimana? Supaya ia bisa menjadi teladan bagi manusia. Jadi kehadirannya dalam dunia itu, manusia melihat segala langkah hidupnya sehingga manusia mempedomani kehidupan daripada Yesus. Supaya ia bisa merasakan pencobaan dan penderitaan yang dialami oleh manusia. Oleh sebab itu, dia tidak lahir di dalam istana, tetapi justru dia lahir di dalam kandang domba yang hina. Untuk menembus dosa umat manusia, Yesus rela untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa. Yesus juga membuktikan bahwa dia berkuasa atas maut. Itu dibuktikan dengan kebangkitannya kembali dari kuburan. Yesus membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Kemudian dia menggenapi nubuatan-nubuatan Alkitab yang sebelumnya diceritakan di dalam Perjanjian Lama. Kemudian perkataan Yesus itu berkuasa. Yaitu barangkali gambaran singkat mengenai kehadiran Yesus ke dalam dunia. Kita kembali kepada materi pada malam ini, ialah bahwa benarkah Tuhan Yesus tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat? Karena dia sendiri itu adalah Tuhan. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Ini sudah ada pernyataan. Menurut Gregorius, dia menyatakan bahwa sebagai putra Allah yang Maha Tahu, dia mengatakan bahwa ia tidak tahu harinya atau hari zaman yang menyebabkan ia tidak menyatakannya. Itu bukan disebabkan oleh sebab ia sendiri tidak tahu, tetapi karena ia tidak mengizinkan hal tersebut diketahui sama sekali. Dan itu kita bisa lihat pada tujuan Yesus hadir ke dalam dunia tadi yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Putra Tunggal Allah yang menjelma menjadi manusia yang sempurna untuk kita, sungguh mengetahui hari dan saatnya
penghakiman terakhir di dalam dirinya sebagai manusia. Namun demikian ia tidak mengetahui hal itu dari kapasitasnya sebagai manusia. Karena kita ketahui bahwa kehadiran Yesus dalam dunia ini ialah bahwa sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya insani. Jadi dalam keadaan kemanusiaannya itu memang dia tidak tahu. Tetapi dalam keadaan keilahiannya ya pasti tahu. Menurut Athanasius bahwa Tuhan Yesus tahu akan saatnya hari kiamat itu. Namun ia tidak mengetahuinya dari kodratnya sebagai manusia. Ini jelas. Jadi apakah Anda mempercayai bahwa ketika Yesus berinkarnasi, maka dia tetap Allah? Dan apakah Anda setuju bahwa Allah mengetahui segala sesuatu? Memang Yesus tidak ingin mengungkapkannya kepada manusia. Namun Yesus tahu kapan akhir zaman akan terjadi. Karena dia adalah sesungguhnya ia adalah Allah. Yesus mengatakan tidak tahu tentang hari dan saatnya. Karena ia tidak mau menyatakannya. Jika Anda teliti membaca, Anda akan jumpai bahwa Yesus Kristus tidak mengatakan aku tidak tahu. Jadi kita bisa lihat di sini antara aku dan anak. Melainkan anak tidak tahu. Pernyataan itu membedakan statusnya saat itu, yaitu saat dia masih ada di dunia sebagai anak manusia. Sebagai anak manusia, Yesus Kristus tidak tahu tentang hari kiamat. Demikian pula sebagai nabi, sebagai hamba Allah, anak Yusuf, anak Maria, anak Daud, anak manusia. Dia tidak bakalan tahu. Namun sebagai Allah, atau dia dalam kapasitas keilahiannya, tentu saja Yesus Kristus tahu tentang saat kedatangannya. Anak di Matius 24 ayat 36 itu memang Yesus Kristus. Tetapi dia menggunakan istilah anak dan bukan aku. Tentunya ini memiliki makna tersendiri. Dibandingkan bahwa ayat itu menggunakan 3 istilah, yaitu Bapa, Anak, dan Malaikat. Bukan Allah, aku, dan Malaikat. Ataupun menggunakan istilah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus menggunakan istilah itu untuk membedakan antara anak dengan Bapa, bukan antara aku dengan Bapa. Karena dalam Yohanes 10 ayat 30 Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, dan bukan anak dan Bapa adalah satu. Tujuan Allah menjadi manusia adalah misi keselamatan ya bagi manusia di bumi, bukan untuk memberitakan atau berurusan tentang hari Tuhan atau hari kiamat. Mengenai hari kiamat, hanya Allah yang mengetahuinya. Manusia tidak akan mengetahuinya. Dan tidak mampu mengetahui tentang hari kiamat selain Allah. Manusia terbatas di dalam menyelami pikiran Allah terlebih mengenai ketetapan hari Tuhan. Yesus pernah berkata, tidak seorang pun yang tahu, melainkan malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Tadi sudah disampaikan dalam Markus 13 ayat 32. Alasannya ialah bahwa anak tidak tahu tentang hari kiamat adalah dari sisi kemanusiaan Yesus.
Dan lagi pula kehadiran Yesus ke dalam dunia menjadi manusia bukan untuk berurusan dengan hari kiamat, melainkan berurusan dengan manusia berdosa. Yesus ingin menyelesaikan dosa dan menyelamatkan manusia. Dan tentang hari kiamat adalah ketentuan Allah. Alkitab mengatakan hanya Bapa. Lalu bagaimana dengan anak? Apakah anak adalah Allah? Ya, Yesus adalah Allah dan manusia. Ketidaktahuan Yesus yang berstatus anak mengarah pada kemanusiaan Yesus, bukan keilahian atau keallahan. Dari sisi keallahan Yesus, dia pasti tahu kapan saatnya. Namun dari sisi keallahannya, dia tidak mau memberitahukan tentang hal itu karena menyangkut hari kiamat merupakan bahagian Allah, bukan manusia. Kita pun harus tahu bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah memiliki tugas masing-masing dan ketentuan dan kesepakatan yang mereka bangun secara bersama sejak dari kekalan tak dapat dihindari. Misalnya, Bapa merencanakan dan menetapkan segala sesuatu termasuk kehadiran Sang Juru Selamat sebagai manusia. Dan penetapan tentang hari kiamat pun hanya Bapa. Anak menjalankan misi keselamatan dan sebagai hakim yang adil. Roh Kudus mengajar, menegur, dan mengingatkan misi keselamatan. Jadi wajarlah anak tak tahu tentang hari kiamat karena hal itu adalah bagian Bapa di surga. Barangkali dengan singkat ini saya sampaikan, mudah-mudahan dengan kita mendengarkan penjelasan ini, kita tidak diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Karena di kitab orang di sebelah, di sana dikatakan bahwa Yesus mengetahui hari kiamat. Dan itu jelas, itu mereka mengambil dari kitab Injil yang Gnostik yang sudah pernah saya sampaikan. Materi-materi yang saya sampaikan ini tentunya ada dasar literatur yang saya pakai. Misalnya bukunya Ibu Rita Wulandari, itu mengenai Injil Salib, Besorat Hatselaf. Kemudian yang kedua, Eksegesis Pesat, yaitu kitab-kitab kejadian ginekologi. Ini ada 2 buku. Kemudian hampir semua buku yang diterbitkan oleh Pak Dr. Bambang Nursena sudah ada, saya miliki, ada di belakang. Kemudian ditambah dengan ada Al-Quran terjemahan, ada Alkitab Study, ada NIV, New International Version, ada Alkitab Bahasa Ibrani Indonesia, ada Alkitab Yunani Indonesia dalam hal ini, Perjanjian Baru, kemudian ada Alkitab Bahasa Arab, dan beberapa lagi literatur yang saya miliki. Karena tentunya kalau kita menjadi apologet, kita harus memiliki cukup banyak literatur untuk mendukung apa yang kita sampaikan. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Semoga dengan penyampaian materi ini kita semakin diyakinkan, kita semakin dikuatkan dalam iman percaya kita. Dan kita tidak perlu lagi digoyahkan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat di luar sana. Akhirnya saya menyampaikan Salam Elohim, Bisem Hamasya, dan terima kasih.